Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semua, selamat siang kepada anak-anak kelas 8 yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kali ini saya membahas tentang BK atau bimbingan konseling kita, yaitu bimbingan klasikal mengenali gaya belajar. Sebelumnya kalian sudah menyimak video singkat minggu lalu, yaitu mengenai gaya belajar ya. Tentu kalian kurang paham atau kurang mendalami penjelasan dari video itu, dan kali ini saya akan sedikit memberi penjelasan mengenai kalian harus mengenal itu bagaimana gaya belajar apa yang kalian miliki. Nah, di sini harus kalian tahu dulu apa itu gaya belajar. Nah, gaya belajar yaitu dalam bahasa Inggrisnya learning style, ya, yang sering diartikan sebagai karakteristik dan pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, ya, mengorganisasi, merespon dan memikirkan informasi tersebut. Itu gaya belajarnya, yaitu dalam artian bagaimana karakteristik atau pilihan kalian untuk mengartikan atau menafsirkan apa yang kalian lihat dan panca indera, apa yang kalian dengar, apa yang kalian perhatikan, atau respon dari lingkungan sekitar. Berkenaan dengan minggu kemarin, yaitu ada 3 macam ya gaya belajar. Yang pertama yaitu visual, yang kedua auditory atau auditorial, dan ketiga yaitu kinestetik. Nah, gaya belajar visual tentu kalian tahu, visual itu dengan menggunakan panca indera, yaitu melihat. Ya, gaya belajar visual memperhatikan, melihat, mendengarkan. Itu namanya visual. Kadang kita belajarnya dengan mengingat-ingat, memperhatikan bagaimana seorang guru menjelaskan materi yang disampaikan. Terkadang bisa di benak kita mengingat dengan cara melalui panca indera, yaitu melihat, memperhatikan guru menjelaskan. Atau mengingat kalian belajar membaca dari sebuah buku, kalian membaca, memperhatikan tulisannya, nah itu akan terngiang-ngiang dalam benak kalian. Itu namanya gaya belajar visual. Di sini ada ciri-ciri dengan modalitas visual, yaitu 1, rapi dan teratur ya. 2, berbicara dengan cepat. Biasanya orang yang dengan gaya belajar modalitas visual atau dengan panca indera itu berbicara dengan cepat. 3, perencana dan pengaturan jangka panjang yang baik. Kedepannya dia selalu memperhatikan atau menimbang-nimbang kedepannya seperti apa. Yang keempat, teliti terhadap detail. Sesuatu itu pasti diperhatikannya sampai ke detail-detailnya. Yang kelima, mementingkan penampilan. Keenam, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Yaitu tadi yang Ustazah ceritakan tadi, kalian mungkin bisa mengingat-ingat atau membayangkan cara guru menjelaskan di depan. Atau kalian mengingat tulisan yang kalian baca. Nah, yang ketujuh itu lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Terutama orang gaya belajar visual ini dia lebih mendominasi penglihatan ya, mendominasi mengingat apa yang selalu dia lihat, itu yang bisa jadi gaya belajarnya. Yang ke-8, melihat dengan asosialisasi visual. 9, biasanya tidak terganggu dengan keributan. Walaupun orang ribut atau apa, tapi kalau dia sudah memperhatikan dengan panca indera, yaitu dengan matanya, dia mengingat dengan apa yang dia lihat. Dia tidak berpengaruh dengan keributan atau lingkungan di sekitar. Yang ke-10 yaitu mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal. Nah, kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Di sini yang Ustazah sebutkan yaitu ciri-ciri orang dengan modalitas visual.
Ada yang selanjutnya yaitu gaya belajar auditorial. Apa itu? Gaya belajar auditorial itu ciri-ciri dengan modalitas ya seperti di layar kalian. Itu biasa dia berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja atau pada saat dia melakukan kegiatan belajar. Kadang dia menulis, pada saat menulis dia sering bertanya pada dirinya sendiri, oh ternyata seperti itu, oh iya. Nah itu namanya dia berbicara pada dirinya sendiri pada saat kegiatan berlangsung. Dengan auditorial yaitu mendengar ya, auditorial memperhatikan dengan panca indera pendengaran. Yang kedua, mudah terganggu dengan keributan. Makanya orang yang gaya belajarnya auditorial ini dia tidak mau terganggu dengan lingkungan keributan di sekitar. Biasa dengan menggunakan pendengarannya dia sering memasukkan seperti musik-musik instrumen yang senyap, yang membuat dia fokus untuk belajar. Ketiga, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Pernah kalian mengalami hal ini pada saat kalian belajar? Biasa sambil menulis sambil mengucapkan. Nah, bibirnya cemat-cemut mengucapkan kalimat atau materi yang ingin dibelajarnya. Pada saat dipelajari materi atau pelajaran yang dipelajari. Yang keempat yaitu senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Ada saat gaya belajar auditorial ini dia dengan cara membaca, mengucapkan dengan mulut, yang menerima adalah panca inderanya yaitu telinga, mendengarkan. Kadang orang seperti ini gaya belajar auditorial ini sering sekali dia fokus terhadap apa yang dia baca dan dicerna dengan penangkapan pendengaran. Yang selanjutnya itu dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama dan warna suara. Dia sering menangkap atau belajar dengan menangkap pendengaran, yaitu misalnya pada saat itu mengingat-ingat kata-kata atau ucapan yang sering diajarkan oleh guru atau sering diucapkan oleh guru tersebut sehingga terngiang-ngiang di telinganya gaya cara guru menyampaikan materi sehingga pendengaran kita menangkap kalimat atau kata-kata yang didengar oleh kalian. Yaitu selanjutnya merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam berbicara. Ya itulah ciri-ciri orang dengan modalitas auditorial. Dia merasa kesulitan untuk menulis tapi dia cepat dalam rangka berbicara karena penangkapan pendengaran. Nah, yang selanjutnya itu berbicara dengan irama yang terpola. Paham terpola? Kadang terpola ini tidak terpola itu bervariasi. Dia berbicara dengan irama yang bervariasi. Biasanya juga ciri-ciri modalitas auditorial ini merupakan pembicara yang fasih atau aktif. Dia lancar dalam hal berbicara. Terus selanjutnya yaitu lebih suka seni musik daripada seni lukis. Nah, seni musik yaitu berkenaan dengan pendengaran kita ya, auditorial yaitu gaya belajar auditorial lebih identik dengan musik yang didengar dibandingkan dengan seni lukis. Seni lukis terutama dengan memperhatikan dengan panca indera mata. Yang terakhir itu belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Sudah saya jelaskan, kadang orang gaya belajar auditorial ini dia lebih dominan mendengarkan dibandingkan apa yang dia lihat. Ya, selanjutnya itu gaya belajar kinestetik. Nah, kinestetik ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik atau meniru ya, atau langsung praktek kinestetik ini. Ciri-ciri orang yang modalitas kinestetik ini, satu berbicara dengan perlahan ya. Dua menanggapi perhatian fisik. Nah, dia lebih identik menanggapi perhatian fisik apa yang digerakkan ya. Yang ketiga yaitu menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Karena dia identik dengan meniru gerakan. Selanjutnya berdiri dekat ketika berbicara dengan orang.
Karena kalau tidak dekat dia susah untuk meniru atau memperhatikan apa yang dia pelajari atau apa yang dia tangkap. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Nah, belajar melalui manipulasi dan praktik. Dia orang gaya modalitas kinestetik ini dia selalu identik dengan kegiatan yang namanya praktik ya. Apa sebetulnya dikerjakan secara langsung. Selanjutnya menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Dia biasa belajarnya tidak terfokus diam, tapi selalu dia bergerak, yaitu dengan cara berjalan atau dengan melihat. Ada anak yang sebagian dengan modalitas kinestetik ini sambil memperhatikan televisi tapi dia pegang buku ya. Ada seperti itu. Itu termasuk modalitas apa? Gaya belajarnya. Modalitas visual, bisa visual. Ya, apa kinestetik? Nah, kalian boleh lihat ciri-ciri orang dengan gaya belajar yang saya sampaikan ini. Mempunyai perkembangan awal, otot-otot yang besar, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Nah, ada sebagian anak yang gaya belajarnya pada saat membaca itu dengan cara menunjuk bacaan dengan telunjuk. Nah, itu dia termasuk gaya belajar kinestetik. Terus banyak menggunakan isyarat tubuh. Misalnya saja 1 ditambah 2, 2. Nah, seperti ini dengan gerakan ini yang dimaksud dengan modalitas gaya belajar kinestetik. Ya, mengingat kembali. Ya. Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama pasti, karena orang dengan modalitas kinestetik ini dia berpengaruh besar dengan gerakan ya. Kiranya ini dulu ya yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ada sebuah angket atau sejauh mana diri kita, apakah kita termasuk gaya belajar visual ataukah gaya belajar auditorial ataukah gaya belajar kinestetik. Nah, ini ada angket yang mau dibagikan, tapi nanti akan kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu dari Ustazah.